terima kasih banyak kasih orang kelompok orang kuat di sini dapat tugas dari agama guru agama dan sultan orang suruh wawancara pendeta yang orang tujukan. Dia suruh orang cari pertanyaan tentang seputar 3 tugas gereja. Itu poinnya, dekonia dan martoria. Jadi pertanyaan, siapa kuasa menaruh? Siapa tugas gereja cuma ada 3. Siapa tugas gereja cuma ada bersekutu, bersaksi, dan melayani. Apakah ini 3 pertanyaan ini sudah mencakup semua itu atau? Tugas panggilan gereja itu sebenarnya ada amanat, ya, amanat Yesus. Dalam Matius 8 yang disebut sebagai komisi amanat agung, pergilah, tuh, ajarlah, tuh, lalu beritakanlah, itu toh. Jadi pertama, tugas pertama gereja adalah membangun persekutuan. Yang membangun persekutuan yaitu seperti dengan beribadah, atau waktu itu berkumpul di kolom, di gereja, di kategorial, juga di fungsional, atau juga di komisi-komisi itu semua. Kemudian apa tadi, bersekutu, ya, koinonia. Kemudian bersaksi. Bersaksi itu tidak kebijakan. Bersaksi itu memberitahukan atau memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia, kepada orang. Memberi kesaksian tentang pengalaman orang berjumpa dengan Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit, yang naik ke surga, memberi kesaksian tentang kasih Yesus, memberi kesaksian tentang bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah, bukanlah ya ciptaan siapa-siapa, termasuk manusia, ciptaan Allah, bukan hasil dari evolusi. Kemudian melayani, diakonia. Diakonia artinya kita ikut serta ambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Seperti diakonia Paskah, diakonia Natal, diakonia orang sakit, diakonia keluarga yang berduka, diakonia kepada mereka yang susah gitu. Itu 3 tugas gereja sudah mencakup tiga hal ini, 3 dimensi ini telah mencakup penugasan Jadi makanan semati gereja. Itu pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin nanti tugas gereja mau bertambah di masa depan atau cuma ini 3? Ya, bertambah adalah kegiatannya, kegiatannya seperti kalau di dalam organisasi ada yang namanya program. Program itu kemudian di breakdown atau diuraikan ke dalam beberapa kegiatan. Misalnya kita punya program merayakan Paskah. Dalam rangka merayakan Paskah ini ada beberapa kegiatan. Programnya 1. Programnya adalah merayakan Paskah. Tapi kegiatannya itu banyak, olahraga lah, kesenian dan sebagainya. Bisa saja tahun ini kita hanya bikin 3 kegiatan saja, sesuai sikon. Gitu. Tapi mungkin tahun depan kita semuanya bikin 5 kegiatan.
contoh, waktu COVID kita tidak ada kegiatan, Oh iya. tetapi program tetap ada. Tetap berjalan. Program tetap ibadah, Ibadah. Oh, ibadah Tetap ada. Paskah. Tapi di perayaan itu kegiatan-kegiatan itu tidak ada karena COVID. Iya. Nah, setelah berangsur pulih, maka sudah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia lah, nah, yang dipercayakan. Saya ada 3 kegiatan. Tapi setelah sudah normal, bisa sampai 10 kegiatan. Misalnya olahraga saja ada berapa? Iya. Tenis, bola kaki lah, voli lah, itu namanya kegiatan. Iya. Nah, itu. Nah, begitu tuh tugas gereja. Iya. Tuh bersekutu. Tuh bersekutu bisa saja di Jumat ini yang ada adalah misalnya hanya ibadah jemaat gereja, ibadah bikra, dan ibadah pol. Tapi bisa saja di kemudian hari ada ibadah komisi kerja yaitu komisi pendidikan, komisi pengembalaan, komisi pembangunan, bisa saja seperti itu. Bisa saja bertambah, tapi bukan tugasnya, tetapi kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, apakah aliran sesat lainnya yang menyebut diri mereka mempunyai gereja memiliki tugas ini? Jadi maksudnya, apakah aliran-aliran sesat lain yang bilang kok memiliki orang kok gereja, padahal orang aliran sesat? Nah, definisi tentang gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari dalam kegelapan keluar, masuk ke dalam terang. Gitu. Jadi gereja itu dari kata eklesia. Eklesia itu juga dari dua kata kerja kaleo, memanggil, dan itu memanggil dan berkumpul. Itu eklesia sebenarnya istilah politik. Pada waktu itu kalau ada sidang-sidang Yunani, kalau ada rapat-rapat masyarakat, itu disebut eklesia. Gereja kalau kemudian eklesia ada sidang paripurna DPR atau itu namanya eklesia. Kalau kan mari berkumpul. Itu jadi setelah kemudian hari kata eklesia ini menjadi arti teologis, sehingga menjadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Dan gereja itu dalam dogma kita gereja itu ada 2 ya, gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu yang berlindung, itu tidak praktik kelihatan, yaitu Yesus Kristus kan, dalam gereja. Nah, kemudian dengan demikian maka gereja itu adalah orangnya. Iya, bukan hanya gedung, bukan hanya organisasi, tetapi orang-orang. Nah, sehingga kalau orang-orang yang berkumpul itu masih melakukan hal-hal yang disebut tadi sesat, itu bukan gereja. Karena gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Itu dia berbahasa praktis. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Jadi kalau orang yang berkumpul itu bukan untuk pemulihan nama Tuhan, maka berarti bukan gereja. Itu namanya bidat. Kalau dulu itu bidat, itu aliran-aliran yang disebut tadi sesat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika salah satu tugas dari ketiga tugas tadi tidak terpenuhi? Apakah bisa dikatakan gereja itu gagal? Tidak lengkap, belum lengkap. Nah, bilang gagal karena gereja itu masih sedang dalam gereja dalam pengertian misi. Nah,
dalam misi gereja itu masih terus bekerja gitu. Jadi kalau gereja itu sudah terorganisir, maka dia harus penuhi tugas panggilan gereja itu. Gitu. Kalau salah satu tugas panggilan gereja itu tidak dipenuhi, maka belum dikatakan gereja. Kalau gereja hanya memikirkan diri sendiri, tidak ada dimensi misionernya, gitu, maka itu belum lengkap. Itu seperti itu. Terakhir, pertanyaan terakhir, apa strategi gereja dalam memaksimalkan panggilan ini? Ya, strategi gereja secara organisatoris adalah memfungsikan semua komponen yang ada. Itu, misalnya dalam jemaat itu, misalnya ada orang-orang yang berpotensi, punya potensi di bidang ini, itu namanya fungsi kan? Dia termasuk ke fungsi itu ya. Misalnya orang itu punya bakat main musik, orang panggil mereka, melayani atau beri peran gitu. Kalau dia punya hobi menyanyi, itu saya kasih kesempatan menyanyi itu dalam optimalitas gitu. Kalau dia punya hobi menyanyi, itu saya kasih kesempatan menyanyi itu dalam optimalisasi dan banyak cara kita memfungsikan semua orang-orang yang berpotensi di dalam membangun persekutuan umat Tuhan. Yang tadinya kalau orang lihat dia itu malas, dia gini kolong lagi. Ketika ada kegiatan misalnya Natal, orang kasih peran, kasih dia ketua, dia akan sekitar kan, pasti dia akan bergerak lagi, dia akan jadi aktif. Itu sebenarnya strategi, dan itu strategi. Tentu juga disertai dengan memberikan pemahaman pengertian dan pengetahuan yang benar tentang eksistensi daripada gereja itu sendiri, yang adalah kumpulan orang-orang bersama. Ada pertanyaan dari Pak Pendeta sendiri, menurut pendeta kan berupa akhir-akhir ini kan banyak tuh orang yang kita kok suka jadi pendeta, kita kok suka memasak dulu, dia itu malas, dia gini kolong lagi. Ketika ada kegiatan misalnya Natal, jangan kasih peran, kasih dia ketua, dia akan sekitar kan, pasti dia akan bergerak lagi, dia akan jadi aktif. Itu sebenarnya strategi, dan itu strategi. Tentu juga disertai dengan memberikan pemahaman pengertian dan pengetahuan yang benar tentang eksistensi daripada gereja itu sendiri, yang adalah kumpulan orang-orang bersama. Ada pertanyaan dari Pak Pendeta sendiri, menurut pendeta kan berupa akhir-akhir ini kan banyak tuh orang yang kita kok suka jadi pendeta, kita kok suka memasak dulu, apa pendeta pandangan tentang itu? Angelin dapat telepon. Iya. Itu mulai kira-kira di masa depan nanti, kira-kira pendeta-pendeta kualitas profesi panggilan pendeta kita kurang dari kualitas, karena kira-kira banyak pendeta yang cari bukan pelayanan. Gitu kan. Itu memang sudah ada sejak dulu. Ada satu dua yang menyebutkan Semua ada. ada.
itu ya, bukan sebuah fenomena, Iya. tapi satu realita ada. Tapi itu ya dalam 1.000 lah ada 1 2 lah. Iya. Ya, jadi terang nggak bisa generasi ya. Oh. Gitu. Yang 0,sekian% itu. Karena memang sejak perjanjian baru suka ada begitu. Di dalam kehidupan kerjaan itulah dinamika ya. Dalam kehidupan berjamaah orang akan bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang baik-baik atau orang yang dengan dengaran orangnya, tapi kadang-kadang terang berhadapan dengan orang-orang yang suka usil ya. Dan untuk menutupi dari kekurangan atau dia punya kompensasi ya. Kompensasi untuk padahal dia sendiri kadang kan terang temukan itu di sekolah juga untuk menutupi dia kekurangan karena kemampuan intelektualnya sangat lemah, dia kompensasi dengan banyak bicara, akhirnya kadang hasbun. Makanya pada bilang banyaknya tertentu. Jadi terang nggak bisa generasi ya. Oh. Gitu. Yang 0,sekian% itu. Karena memang sejak perjanjian baru suka ada begitu. Di dalam kehidupan kerjaan itulah dinamika ya. Dalam kehidupan berjamaah orang akan bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang baik-baik atau orang yang dengan dengaran orangnya, tapi kadang-kadang terang berhadapan dengan orang-orang yang suka usil ya. Dan untuk menutupi dari kekurangan atau dia punya kompensasi ya. Kompensasi untuk padahal dia sendiri kadang kan terang temukan itu di sekolah juga untuk menutupi dia kekurangan karena kemampuan intelektualnya sangat lemah, dia kompensasi dengan banyak bicara, akhirnya kadang hasbun. Makanya pada bilang banyaknya tertentu. Banyak sedikit yang terpilih. Cuma sampai di situ juga ke wawancara. Kasih banyak Yo, luangkan waktu. tahu Yosua jadi pendeta. Yo. Tahu Yosua jadi pendeta. Kasih banyak. Ya.